Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Majelis GPIB Jemaat Seluruh Pontianak mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GPIB Seluruh Pontianak yang ada di rumah di minggu kedua sesudah Paskah. Ibadah yang kita lakukan saat ini dilaksanakan secara online atau live streaming dengan penuh iman percaya pada kita Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita belum dapat bersekutu bersama di dalam gedung gereja ini, tidak mengurangi cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita selaku umat pilihannya. Pemberita firman pada hari Minggu pagi yang indah ini adalah Pendeta Selviana Sampo Rotin Sul. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Jemaat 1 ayat 1 dan 2.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Demikianlah nas pembimbing dari Keluaran 7 ayat 12. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah saat ini. Sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta bahagilah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, kitab Keluaran merupakan salah satu kitab yang penting bagi Israel. Pentingnya kitab Keluaran karena di dalamnya mengisahkan tentang peristiwa historis yang terkait erat dengan identitas Israel sebagai suatu bangsa. Orang-orang Israel memandang peristiwa Keluaran sebagai peristiwa penting dalam sejarah mereka. Bahkan peristiwa itu menjadi dasar dan pusat iman Israel. Secara umum, kitab Keluaran menceritakan tentang bebasnya Israel dari tempat perbudakan di Mesir, termasuk perjalanan mereka dari Laut Teberau ke Gunung Sinai.
Saudara-saudara, judul Keluaran dirasa tepat karena peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah salah satu peristiwa terpenting dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang mau menyatakan kepada kita tentang karya penyelamatan pembebasan Allah yang penuh dengan kuasa atas umatnya dari tanah Mesir. Dan melalui peristiwa pembebasan tersebut, Allah sedang menggenapi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, dan Allah pun berkenan memakai Israel menjadi alatnya guna menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada saat ini, bangsa Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Mungkin saudara-saudara dan saya juga bertanya, pertanyaannya, mengapa sampai terjadi perbudakan terhadap bangsa Israel di tanah Mesir? Saudara-saudara, bukankah Yusuf anak Yakub yang menjadi pendahulu mereka di tanah Mesir adalah orang yang pernah berjasa dalam menyelamatkan Mesir dari kelaparan hebat, dan bahwa Yusuf juga adalah orang kepercayaan raja pada masanya? Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudara-saudara, menghadap sana, mereka tidak lagi melihat bangsa Israel sebagai sahabat yang dapat hidup berdampingan di Mesir, namun lebih sebagai ancaman bagi kelangsungan pemimpin dan hidup rakyat Mesir. Untuk itulah dengan berbagai cara dilakukan dan dihalalkan oleh Raja Firaun dalam rangka menghambat laju pertumbuhan dan pertambahan umat jumlah bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi sangat menderita karena mengalami banyak tekanan. Mereka menjerit dan minta tolong karena beratnya perbudakan yang dialami. Tuhan Allah yang mendengar jeritan penderitaan Israel berinisiatif untuk menolong dan membebaskan mereka. Lalu saudara-saudara, Tuhan Allah mengutus Musa yang didampingi oleh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bersama akan melihat bagaimana ketika Tuhan bekerja dengan caranya yang boleh dikatakan ajaib, melampaui keterbatasan manusia, saudara-saudara. Sebagaimana diketahui bahwa Israel berada dalam penindasan dan eksploitasi oleh Mesir, dan mengalami situasi seperti itu, tentu orang banyak yang berteriak, banyak yang mengeluh dan minta tolong. Lalu Tuhan sendiri mendengar seruan umatnya. Ia bermaksud membebaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Sehingga saudara-saudara, kita melihat dalam bacaan kita bahwa diperoleh bahwa saat itu pada ayatnya yang ke-7, bahwa Musa telah berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun pada saat itu. Ini menunjukkan usia mereka berdua boleh dikatakan telah cukup tua. Ditambah lagi, Musa adalah seorang yang memiliki kondisi yang tidak petah lidahnya. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun bukanlah tugas yang ringan. Bukanlah tugas yang gampang, yakni membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Hal ini saudara-saudara diawali dengan jalan mereka harus menghadap Firaun dan menyampaikan pesan firman Tuhan padanya. Dari sudut pandang manusia melihat bahwa secara usia
mereka tidak lagi muda. Secara fisik, Musa tidak petah lidahnya. Dan dari segi karakter bangsa Israel, kakak beradik ini, saudara-saudara, sudah sangat mengenal mereka sebagai bangsa yang susah diatur. Belum lagi tantangan yang muncul dari Firaun dan kalangan orang Mesir itu sendiri. Namun saudara-saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Melalui dua orang yang menurut pandangan dunia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi disitulah keajaiban cara Tuhan bekerja. Ia menggunakan hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana, tetapi ia dapat membuatnya menjadi besar. Musa dan Harun yang mungkin oleh Firaun dipandang sebelah mata, digunakan Tuhan sebagai alat di tangannya untuk membebaskan Israel dari cengkraman sebuah bangsa yang kuat dan besar. Tuhan juga bekerja melalui caranya yang ajaib, yakni saudara-saudara melalui tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Suatu mujizat yang dapat disaksikan oleh Firaun sebagai sebuah bukti kebesaran Tuhan yang bekerja pada diri Musa dan Harun. Meski Firaun melalui orang-orang berilmu, melalui tukang-tukang sihir, sempat melakukan perlawanan dengan melakukan hal yang sama. Tetapi tongkat-tongkat mereka tak berdaya setelah ditelan oleh tongkat yang dilemparkan oleh Harun. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa kuasa Tuhan tak dapat ditandingi oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Meskipun itu berasal dari mereka memiliki kekuatan gelap dan termasuk sihir sekalipun. Keajaiban dan cara Tuhan bekerja dinyatakan melalui kedua hambanya yang tua dan bersahaja dengan media sebuah tongkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, Firaun melihat peristiwa ajaib itu di depan matanya sendiri. Tetapi ia lebih memilih untuk menutup mata hatinya dari penyataan Tuhan. Oleh sebab itu ia tetap berkeras hati dan melarang bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Musa dan Harun kembali menghadapi tantangan. Tetapi mereka berdua, saudara-saudara, telah siap akan hal itu. Lebih tepatnya Tuhan telah mempersiapkan mereka segala tantangan apapun yang terjadi. Maka segala tantangan yang terjadi tidaklah membuat mereka menjadi surut atau menjadi ciut atau menjadi kecil hati. No, saudara-saudara. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan yang telah menetapkan rancangan pembebasan bagi umatnya pasti akan mewujud nyatakan pembebasan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan dan pengutusan Tuhan dalam tugas yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya tidak memandang keterbatasan manusia dan keterbatasan keadaan yang ada. Karena apa? Karena kuasanya melampaui segala keterbatasan tersebut. Hal ini juga berlaku bagi setiap kita pada saat ini. Apa yang biasanya menurut pandangan dunia dan manusia merupakan keterbatasan seperti usia, status sosial ekonomi, jenjang pendidikan dan lain sebagainya dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya dalam memenuhi tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan olehnya. Dan rancangan Tuhan yang membebaskan umatnya dari tanah perbudakan
dilakukan dengan caranya yang ajaib. Dari hal yang begitu sederhana, saudara-saudara, tetapi dia bisa membuatnya menjadi besar. Cara Tuhan bekerja selalu mengundang rasa takjub, mengundang rasa heran, mengundang rasa kagum. Saudara-saudara, dalam melaksanakan tugas tersebut, penyertaannya selalu diberikan kepada saudara-saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan Musa dan Harun, cara yang ajaib juga diberikan kepada anak-anaknya. Mujizat Tuhan tidaklah terbatasi pada hal-hal yang besar menurut ukuran manusia. Namun yang pasti, mujizat Tuhan selalu menghadirkan kekaguman akan kebesaran kuasa-Nya, termasuk melalui hal yang kelihatan kecil sekalipun. Mari saudara-saudara, perhatikan secara detail dan teliti kehidupan kita. Bukankah sudah sekian banyak cara Tuhan yang ajaib yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita? Itulah caranya, itulah yang sejatinya yang dapat menolong menguatkan kita di dalam menjalani panggilan dan pengutusan Tuhan di dunia. Tantangan besar berupa sihir yang dilakukan oleh para ahli jampi Mesir tidaklah berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena terbukti saudara-saudara, sihir mereka ditelan oleh kedahsyatan kuasa Tuhan. Ini mau mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan hidup pada kuasa Tuhan yang jauh melebihi tantangan kehidupan yang kita alami. Kehidupan kita bisa saja menghadapi tantangan, namun dari sini kita diingatkan, janganlah kita lari atau mundur. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang terlihat, yang sudah berada di depan mata kita. Mungkin tantangan itu besar. Jangan takut saudara-saudara. Ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah sebesar apapun yang ada dalam dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, kehendak Tuhan sudah membebaskan umat-Nya menjadi sebuah penegasan bahwa Dia adalah Allah yang peduli dan berkarya sepenuh hati untuk menolong umat-Nya yang Ia kasihi, yang Ia sayangi, termasuk saudara-saudara dan saya. Dan melalui kisah Musa dan Harun yang berjumpa dengan Firaun, di sini kita dapat melihat keseriusan Tuhan. Kini saudara-saudara dan saya juga diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan iman bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli, Allah yang mau berkarya dalam hidup kita, karena Ia sanggup mengangkat setiap beban pergumulan kehidupan kita. Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, dan tidak hanya itu, Ia mampu memberikan harapan baru, harapan akan hari depan yang indah. Terutama adalah Ia membebaskan saudara-saudara dan saya dari belenggu dosa dan menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saudara-saudara dan saya, mujizat yang membebaskan itu pun dapat terjadi kapan saja seturut kehendak Tuhan. Tapi marilah kita datang padanya, marilah kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, kita perlukan mujizat Tuhan. Mujizat kita pahami cara Tuhan bekerja menyatakan kuasa-Nya untuk saudara-saudara dan saya, membebaskan orang percaya
dari berbagai kondisi yang menyengsarakan. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dengan caranya yang ajaib dapat membebaskan manusia dari berbagai belenggu-belenggu pergumulan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Lalu dalam lagunya dikatakan bahwa besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita lebih menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Karena dia bekerja dengan cara yang ajaib. Sehingga saya dapat menutup khotbah ini dengan sebuah lagu dikatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, agar menguatkan pengakuan dan janji saudara dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersama boleh dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar bersama boleh termatrai dalam bejana hati kami yang paling dalam,
agar firman-Mu bertumbuh, berbuah. Terlebih mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, ajarkan kami untuk lebih lagi semakin mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dalam lagi. Terlebih ya Bapa, mampukan kami untuk mengikuti jalan-Mu, sehingga kami mampu melihat dan merasakan mujizat-Mu yang menghidupkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua kami, baik umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini lewat live streaming. Ya Bapa, Engkau mengetahui pergumulan jemaat-Mu dimanapun kami tersebar dan berada. Engkau berkati semua umat-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengangkat setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Baik itu pergumulan dalam keluarga, Engkau berkati. Pergumulan dalam tugas pekerjaan, Engkau berkati. Pergumulan dalam tugas panggilan pelayanan, Engkau berkati. Pergumulan pribadi lepas pribadi, Engkau berkati. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu, baik mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah-rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau datang melawat mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Nyatakan kuasa-Mu boleh terjadi. Nyatakan mujizat-Mu dan kesembuhan-Mu. Semuanya kami hanya memohon dan minta hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka juga boleh bersama dengan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang bersukacita dalam minggu-minggu ini. Berkati kesukacitaan jemaat, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Biarlah dengan setahun usia yang Engkau karuniakan bagi mereka, mereka lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah buat yang terbaik, yaitu Engkau sudah memberi panjang umur. Biarlah ya Bapa, mereka pun semakin dewasa di dalam iman percaya mereka. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati para janda, duda, yatim piatu dan fakir miskin, mereka yang berada di emper-emper jalanan, mereka yang ada di sel tahanan, mereka yang bergumul berat, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau tolong, Engkau berkati umat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Engkau lepaskan mereka dari berbagai belenggu-belenggu pergumulan. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sampai kekal selama-lamanya. Begitupun juga kami berdoa Bapa bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di kampung halaman kami masing-masing. Berkati orang tua kami, sehat-sehatkan mereka, jaga, lindungi, pelihara mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Yakinkan mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa sampai pada masa tua mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh umat-Mu yang berada di muka bumi ini. Teristimewa Engkau lebih mengetahui keberadaan sekarang. Ya Bapa, kami hanya mau berserah ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjaga semua kami, Engkau akan melindungi kami. Teristimewa Bapa, kami berdoa untuk semua gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Secara khusus
Gereja GPIB Siloam Pontianak. Engkau berkati kami semua, mulai dari karyawan kantor, baik itu satpam, koster, baik itu ya Bapak para diaken penatua, para pendeta, semua umat-Mu, jemaat-Mu, Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami tetap bersyukur bahwa walaupun lewat live streaming ini, kami tetap bersyukur kami boleh bersekutu beribadah bersama dengan Engkau. Untuk itu Bapa, Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu. Engkau lebih mengetahui, berkati kami semua. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami, baik kami sebagai umat-Mu, baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik kami sebagai para pendeta, maupun juga kami sebagai jemaat. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Dan Tuhan, Engkau jaga lindungi gereja ini, jauhkan dari berbagai hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan pelihara dan Tuhan jaga, sehingga gereja-Mu juga di tengah-tengah lingkungan di tempat ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati juga pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang digumuli dialami bangsa Indonesia ini. Ya Bapa, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Ampuni kekurangan dan kelemahan bangsa Indonesia ini, mulai dari para pemimpin sampai semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, terlebih seperti situasi saat ini Bapa. Engkau lebih mengetahui, karena Engkau yang menciptakan kami semua. Hanya ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkannya. Namun kami percaya Allah kami Allah yang mengasihi. Itulah sebabnya beri kesempatan bagi bangsa Indonesia ini mengalami hujan pertobatan. Dan kami percaya dalam situasi seperti saat ini yang dialami, kami percaya semua akan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan jaga lindungi bangsa Indonesia ini, sehingga apapun yang dilakukan dan dikerjakan, biarlah juga semuanya hanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah semua doa-doa kami yang tidak pernah sempurna. Kiranya Engkau menyempurnakan doa ini dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan, Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat ini. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat ini sebagai berikut.
Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 19 sampai 25 April 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait 1. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.